Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu pendidikan yang berjudul lingkungan pendidikan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Masrur Salam, NIM 2121261. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam diri individu. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik atau keadaan iklim, keadaan alam, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Di dalam lingkungan, anak didik hidup dan berinteraksi. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dan seisinya, maupun non fisik seperti suasana berkehidupan beragama, nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Di dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi 3 yang dikenal sebagai pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Hal ini karena dalam keluarga, anak pertama kali mendapatkan didikan dan bimbingan. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan berlangsung dengan sendirinya, dengan tatanan yang berlaku di dalamnya tanpa harus ditulis terlebih dahulu. Lingkungan keluarga sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak, karena dalam lingkungan inilah anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, nilai moral, norma sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, keluarga anak diharapkan memiliki pribadi yang hangat, akhlak yang baik, dan mandiri untuk menjalani hidupnya, sehingga pendidikan keluarga dapat dikatakan sebagai wadah persiapan anak untuk kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur dan terencana, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Kehidupan di sekolah adalah jembatan anak untuk menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Pendidikan di sekolah membantu mempersiapkan peserta didik dalam menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kelakuan manusia pada hakikatnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Masuk materi yang selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal antara lingkungan yang satu dengan yang lainnya.
saling mempengaruhi. Lingkungan pendidikan mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengaruh timbal balik antar lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Pada dasarnya, pengaruh sekolah terhadap masyarakat tergantung kepada luas tidaknya produk serta kualitas output pendidikan atau sekolah. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tetapi dengan SDM yang rendah secara kualitas akan menjadi masalah. Tidak hanya bagi output yang bersangkutan, tapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Terdapat 4 macam pengaruh pendidikan sekolah terhadap masyarakat, yaitu 1. Mencerdaskan kehidupan masyarakat, 2. Membawa bibit pembaruan bagi perkembangan masyarakat, 3. Menciptakan warga masyarakat yang siap dan berpengaruh bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat, 4. Memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan diharapkan mampu melahirkan produk-produknya yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat, sebab manusia merupakan subjek setiap perkembangan, perubahan, dan kemajuan di dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Keluarga dan sekolah memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan dan keluarga merupakan dasar pada pendidikan di sekolah. Pada dasarnya, masyarakat senantiasa memiliki dinamika untuk selalu tumbuh dan berkembang. Masyarakat memiliki identitas sendiri sesuai dengan pengalaman budaya dan pembendaharaan alamiahnya. Keterkaitan masyarakat dengan pendidikan sangat erat dan saling mempengaruhi. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang berpendidikan. Berikut ini merupakan pengaruh-pengaruh masyarakat terhadap pendidikan, yaitu 1. Sebagai alat dalam menentukan tujuan pendidikan, 3. Sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar, 3. Sebagai sumber belajar. Yang ketiga, pengaruh keluarga terhadap sekolah. Keluarga dan sekolah memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan dan keluarga merupakan dasar pada pendidikan di sekolah. Percakapan dan kebiasaan di rumah merupakan dasar bagi proses belajar anak di sekolah. Suasana dalam keluarga dapat mempengaruhi kehidupan anak di sekolah. Keluarga yang bahagia akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak. Sebaliknya, suasana yang buruk dapat membuat anak tertekan, sulit dalam berpikir dan takut dalam bersosialisasi. Selain itu, jumlah anggota keluarga dan fasilitas yang lengkap juga berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Dengan demikian, orang tua memiliki tugas untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis agar berdampak positif pada perkembangan belajar anak di sekolah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari materi lingkungan pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik. Perbedaan pengaruh tersebut tergantung dengan jenis lingkungan pendidikan tempat peserta didik terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan masing-masing jenis lingkungan pendidikan memiliki situasi yang berbeda. Lingkungan pendidikan secara garis besarnya oleh Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 yang dikenal sebagai tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya supaya dapat menciptakan tujuan pendidikan secara optimal. Antara lingkungan yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.